Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Ramadhani dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 1239220017. Di sini saya membuat video guna untuk tugas akhir saya dengan mata kuliah Ekonomi Makro Syariah 1. Di sini saya menjelaskan mengenai perekonomian dunia yang dihantam oleh resesi di tahun 2023. Bagaimana dengan pembangunan infrastrukturnya? Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Is a Collaboration Index mengatakan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Dikatakan tersebut terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa ketidakpastian global pada tahun 2023 sangat mengkhawatirkan banyak negara termasuk negara Indonesia. Akibat kenaikan harga energi hingga suku bunga acuan di berbagai negara, inflasi pun menjadi melonjak. Beliau menyebutkan sudah terdapat 5 negara dengan lonjakan inflasi hingga 80%. Sementara inflasi Indonesia per November 2022 mencapai 5,42% dan diprediksi tembus 6% di akhir tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah tantangan yang mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. Di samping itu juga tantangan geopolitik dan resesi ekonomi tersebut pun beliau mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara itu sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 tahun berturut-turut. Sedangkan melansir Forbes, resesi adalah suatu penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Walaupun sudah mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa, namun pada saat meluasnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2023, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani COVID-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Indonesia juga sempat mengalami resesi ekonomi pada akhir tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 tahun lebih yang bertujuan untuk meredam penyebaran COVID-19 sangat mempengaruhi roda perekonomian. Terjadinya stagflasi ekonomi membuat banyak pengusaha mengalami kebangkrutan. Beruntung, pemerintah Indonesia cepat mengalami tindakan antisipasi penyebaran COVID-19 sehingga pemulihan kesehatan masyarakat terhadap serangan bahaya COVID-19 pun cepat teratasi. Pemerintah Indonesia bersama DPR melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang mengatur kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Keberhasilan Indonesia dalam pemulihan kesehatan dari pandemi COVID-19 mendapat pengakuan dunia dan menjadi contoh bagi negara lainnya. Dengan pulihnya kesehatan dan pemberantasan penyebaran COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia menggeliat kembali. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina? Berdasarkan data yang ada dari siaran pers APBN kita bulan Oktober tahun 2022, yang pertama ada pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut di tengah perlambatan di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 diperkirakan masih cukup kuat, didukung konsumsi rumah tangga dan ekspor yang diperkirakan masih menjadi penopang utama.
Purchasing Manufacture Index Indonesia meneruskan akselerasi di tengah kontraksi dan pelemahan manufaktur di negara-negara besar seperti Eropa, Tiongkok, dan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan tumbuh lebih baik di tahun 2022, sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga internasional terkemuka seperti ABD 5,4%, IMF 5,3%, Bloomberg 5,2%, dan Bank Dunia 5,1%. Di tengah beragam tantangan, kinerja APBN September 2022 tetap positif dan terkendali, ditopang pendapatan yang sangat baik. Yang kedua, ada kinerja ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat. Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat di tengah pelemahan prospek ekonomi global. Dari sisi eksternal, kinerja neraca perdagangan terus melanjutkan surplus, yaitu pada bulan September surplus sebesar 4,99 miliar, didukung peningkatan ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO. Ekspor dan impor bulan September tahun 2022 tumbuh positif dipengaruhi menguatnya harga komoditas global dibandingkan tahun 2021, di mana ekspor tumbuh 20,28% dan impor tumbuh 22,2%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada tahun 2022 dan akan menurun pada tahun 2023, yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,1% pada 2023 dan 2,51% pada 2024. Menyikapi hal tersebut, beberapa negara sudah menarik intensif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi resiko dari akhir-akhir di tahun 2023, perusahaan di banyak negara mulai mengurangi hasil produksinya karena permintaan global mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan kelesuan ekonomi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara global akan berkontraksi. Dari beberapa faktor pemicu tadi, resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Setelah krisis ekonomi 1997 dan sampai 1998, pembangunan infrastruktur mengalami stagnasi, sehingga defisit infrastruktur pun melebar. Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun 2023 belum mampu menutupi celah tersebut. Infrastruktur memegang peranan yang sangat penting sebagai lokomotif pembangunan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong peningkatan produktivitas produk-produk produksi, memperlancar mobilitas penduduk, barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyediaan, kualitas pelayanan jasa, serta efektivitas pengelolaan infrastruktur. Untuk itu, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan. Dalam situasi resesi di mana konsumsi melemah dan perilaku bisnis terancam bangkrut, belanja pemerintah berperan yang sangat krusial untuk menggerakkan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pembangunan infrastruktur akan sangat berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, investasi pada infrastruktur yang baik yang dilakukan pada saat tahun 2023 dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade. Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing. Demikian video yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.